Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah mempertemukan kita semua walaupun lewat media ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, perjumpaan kita yang tidak secara langsung ini diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara dan saudariku, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bulan suci Ramadan tidak lama lagi akan masuk. Bulan Ramadan merupakan malam yang sangat istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kira-kira untuk menyambut bulan yang istimewa itu, sudah adakah persiapan kita? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Pada video kali ini kita akan coba membahas tentang persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, sambutlah bulan suci Ramadan dengan hati yang gembira, dengan hati yang suka, dengan hati yang penuh syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus gembira, saudaraku? Karena ada 3 kesempatan yang akan kita raih pada bulan suci Ramadan. Adakah sahabat-sahabatku yang tahu apa saja 3 kesempatan tersebut? Silakan. Ada yang bisa jawab? Baik. Saya akan coba jelaskan. Yang pertama, kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lampau kita, di masa lalu kita. Adakah di antara sahabat-sahabatku yang tidak punya masa lalu? Adakah di antara sahabat-sahabatku yang tidak punya dosa di masa lalunya? Jangankan kita, sahabat Rasul saja pernah melakukan dosa dan kesalahan di masa lalunya sebelum masuk Islam. Ya kan? Nah, maka lewat puasa ini kesempatan bagi kita untuk mendapatkan ampunan Allah. Itu hadisnya ada. Siapa saja yang berpuasa karena iman dan mengharapkan ridho Allah, maka Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya. Alhamdulillah. Nah, maka gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, saudaraku. Pada bulan suci Ramadan nanti, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sambil membayangkan dan mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kalau bisa usahakan sampai air mata ini menetes menyesal atas segala dosa yang kita lakukan. Saudaraku, perlu juga kami ingatkan di sini, kalau dosa itu berhubungan dengan hablum minanas, maka minta maaflah. Jika hak orang yang kita ambil, kembalikanlah. Selesaikanlah dengan hablum minanas. Jangan pernah gengsi kita. Jangan pernah gengsi. Minta maaf itu adalah suatu akhlak yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan malu-malu lo minta maaf ke kawan le. Kalau ada kawan minta maaf, dia maaf lo. Ya, karena dalam kehidupan awak sehari-hari, jujur banyak sekali dosa-dosa hablum minanas kuna awak lakukan. Lidah awak na menggunjang kawan, nan baburuk-buruan kawan, demi
mencapai tujuan pribadi awak, demi awak dapat sanjungan dari orang lain, biarlah kawan awak jatuh kan. Banyak sifat manusia seperti itu. Nah, mudah-mudahan sahabat-sahabatku yang menonton video ini tidak memiliki sifat seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau dosa hablum minanas harus diselesaikan. Apalagi kalau kita pernah memfitnah orang, ya, menjatuhkan harga diri saudara sendiri. Nah, selesaikanlah itu sehingga nanti di akhirat kita tidak kena tuntut lagi dari saudaraku. Di sahabatku sekalian, inilah makanya sangat gembira hati kita datangnya bulan suci Ramadan, karena kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampunkan seluruh dosa kita. Amin. Kemudian yang kedua, kesempatan bagi kita untuk bisa mengendalikan, mengarahkan hawa nafsu kita. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa hawa nafsu inilah salah satu unsur yang ada pada diri kita yang banyak mengarahkan, mengajak kita kepada keburukan. Nafsu ini kita butuh kita. Cuman harus diarahkan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu mari kita latih nanti hawa nafsu kita untuk tunduk kepada Allah. Salah satu contoh misalkan saudaraku, para perokok, ya, maafkan ya, ini kami sampaikan bukan berarti kami memusuhi saudara kami, benci, tidak, justru kami kasihan sekali. Para perokok berusahalah untuk mengendalikan nafsu, bukan hanya di siang hari saja. Usahakan dalam 1 bulan itu tinggalkan rokok. Ini kadang-kadang Nabi menyuruh awak babuko jo kurma junan mani-mani, iko awak babuko jo api, ya kan? Coba berusahalah, yakin dan percayalah saudaraku, kalau ikhlas dalam 1 bulan itu meninggalkan rokok, insya Allah kalau tekad kuat bisa berhenti dari barang haram tersebut. Kalaupun ada yang mengatakan itu makruh, yang memakruhkan rokok adalah para ulama yang masih merokok. Tolong garis bawah itu, ulama, kiai, ustadz yang masih merokok. Masalah rokok ini kami juga ingin mengajak kepada kita semua. Bayangkan orang tidak ridho dengan kita merokok di samping seseorang, ya. Gara-gara rokok kita, gara-gara asap rokok kita, sakit kerongkongan orang, sakit pernapasannya. Lalu dia marah, sakit hati kepada kita. Apakah kita bisa menjawab nanti di hadapan Allah kalau kita dituntutnya? Nah, ini makanya hati-hati kita. Jangan gara-gara mengikuti hawa nafsu kita, keinginan diri kita sendiri, kita tidak pernah memikirkan bagaimana orang di sekitar kita. Kadangkala kami kasihan, patang sore kami calik, ada seorang ayah, anak gadinya di belakang, bonda, ala nutut-nutut muncul anaknya di belakang, kasihan anaknya. Maka dari itu, ini salah satu contoh, kendalikanlah nafsu, berusahalah untuk meninggalkan rokok dalam 1 bulan itu. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus gembira? Karena kesempatan untuk mendapatkan titel takwa, titel yang paling tinggi di dalam Islam. Masya Allah. Nah, inilah salah satu persiapan kita menjelang bulan suci Ramadan, yaitu sambutlah Ramadan ini penuh dengan kegembiraan. Lalu yang kedua, apa persiapan kita? Tunggu video selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.